Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Sahabat cerdas, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa kakek Husin terkena penyakit asma. Sudah tahukah kalian tentang penyakit asma? Untuk lebih mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Berikut ini perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Gejala awal penyakit asma antara lain batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat, 2. Sesak napas yang berat, 3. Napas tersengal-sengal, 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan 6. Kesadaran menurun. Asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak sehingga napas menjadi lancar. Sahabat cerdas, kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Untuk menambah pengetahuanmu, kamu dapat mencari informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Kamu dapat mencari informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Sahabat cerdas, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang properti tari. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Benda yang digunakan sebagai properti tari antara lain selendang, topeng, kipas, payung, keris, dan piring. Properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan tarian yang dipertunjukkan dan sebagai media penyampai pesan dari tari yang ditampilkan.
Dasar pemilihan properti tari antara lain: suatu alat yang akan dijadikan properti tari harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. Alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Sahabat cerdas, kalian telah mengetahui pengertian properti tari dan dasar pemilihan properti tari. Sekarang mari kita mengenal properti tari yang digunakan pada beberapa tari tradisional Indonesia. Tari Klono Topeng dari Cirebon, Jawa Barat menggunakan properti berupa topeng dan selendang atau sampur. Tari Piring dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa piring. Tari Ranggu Ayak dari Jambi menggunakan properti berupa rebana. Tari Legong dari Bali menggunakan properti berupa kipas. Tari Payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2 dan pembelajaran kedua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.